Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bintang Mutiara Jati, NIM C01180008, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan manajemen kualitas. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen kualitas? Pengertian manajemen kualitas dibagi menjadi beberapa macam oleh beberapa para ahli dan peneliti. Di antaranya, yaitu yang pertama, menurut Juran. Menurut Juran, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya. Lalu, yang kedua, menurut Crosby. Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan, meliputi availability, delivery, rentability, maintainability, dan cost efektivitas. Yang ketiga, menurut Deming. Menurut Deming, kualitas harus memenuhi kebutuhan pelanggan di masa sekarang maupun kebutuhan pelanggan di masa mendatang. Lalu yang keempat, menurut Darwin. Menurut Darwin, kualitas berkenaan dengan beberapa pendekatan, yaitu product based, user based, manufacturing based, dan value based. Lalu selanjutnya, apakah manajemen kualitas itu penting bagi kehidupan perusahaan? Ya, sangat penting. Karena dengan adanya manajemen kualitas, maka 1. Dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, dapat menurunkan biaya. Lalu yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Yang keempat, adanya pertanggungjawaban produk dari perusahaan tersebut karena kualitas bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat membuat produk kita diminati oleh banyak pihak. Lalu yang kelima, untuk penampilan produk. Penampilan produk harus menarik sesuai dengan kualitas yang kita tawarkan. Lalu yang keenam, mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Kualitas sangat penting bagi produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Karena kalau kualitas yang kita berikan kepada pelanggan itu bagus, maka pelanggan akan terus memakai produk yang kita pasarkan kepada pelanggan. Lalu bagaimana contoh penerapan manajemen kualitas pada perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, yaitu Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh perusahaan yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, yaitu perusahaan Disneyland. Perusahaan Disneyland telah berdiri selama 36 tahun berkarya di California. Itu telah menjaga reputasi kualitasnya. Mereka telah mencapai reputasi tertinggi melalui kepuasan pelanggan dan perhatian secara maksimal kepada pelanggan. Karyawan merupakan komponen penting pada usaha peningkatan Disneyland. Disneyland mempunyai 1.200 karyawan dengan 400 jenis pekerjaan karyawan yang berbeda. Pekerjaan yang berbeda setiap pelanggan adalah saja bagi Disneyland. Maka setiap pelanggan tuh bagi mereka adalah pemilik dan harus diistimewakan spesial dan tidak harus membeda-bedakan antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Disneyland melakukan program pelatihan dan menekankan sifat alamiah bisnisnya. Dan Disneyland juga mengetahui bagaimana karyawan dan berkontribusi terhadap produk yang ada di Disneyland tersebut. Pelatihan meliputi keahlian komunikasi dasar untuk berinteraksi dengan pelanggan selama karyawan dengan para tamu. Selain itu, dirasakan pula pelatihan mengenai penilaian terhadap efektivitas program pelatihan. Setiap karyawan berhak mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan, pengupahan, dan pengelolaan perusahaan. Semua karyawan di sini mempunyai keberadaan kualitas dan berpartisipasi dalam program pengelolaan rutin yang diadakan oleh Disneyland tersebut.
Misi yang dibawa Disneyland adalah semua karyawan harus menciptakan kebahagiaan. Misi tersebut dapat dicapai karena manajemen juga selalu membuat karyawan bahagia dan puas dengan pekerjaan yang mereka jalani selama ini. Lalu, apa perbedaan dimensi kualitas? Dimensi kualitas dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu manufacturing dan yang kedua yaitu jasa. Manufacturing meliputi yang pertama performance atau kesuksesan produk. Lalu feature yaitu ciri khas produk, karena masing-masing produk mempunyai ciri khas masing-masing yang tidak bisa disamakan untuk kualitas mereka. Lalu yang ketiga konformansi yaitu kesesuaian produk dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima durability yaitu tingkat keawetan produk, karena semakin awet produk maka produk tersebut akan banyak diminati oleh pasaran. Lalu selanjutnya yaitu artistik yaitu keindahan produk tersebut. Lalu yang keenam perception yaitu fanatisme konsumen akan merek tersebut. Selanjutnya yang jasa. Jasa yang pertama yaitu communication, yaitu komunikasi hubungan dengan pelanggan, karena sangat penting bagi perusahaan penyediaan jasa untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Karena semakin bagus komunikasi, maka akan semakin bagus pula hubungan yang terjalin antara kita dengan pelanggan yang akan kita layani. Yang kedua yaitu credibility, yaitu kepercayaan. Lalu yang ketiga security atau keamanan yang ditawarkan. Lalu selanjutnya itu pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu standar pelayanan. Kita harus memahami standar pelayanan yang baik untuk konsumen supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan memuaskan para konsumen. Selanjutnya yaitu responsiveness, yaitu tanggapan terhadap kebutuhan dan harapan. Yaitu selanjutnya kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan kita. Yang keenam yaitu akses, kemudahan untuk dihubungi, karena sangat penting untuk kita penyedia jasa harus mudah dihubungi oleh para konsumen, karena kalau susah dihubungi maka konsumen tersebut akan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan gitu. Selanjutnya yaitu courtesy, yaitu kesopanan. Kita harus sopan kepada pelanggan karena kita penyedia jasa dan kita dibayar oleh pelanggan untuk melakukan suatu pekerjaan yang kita minta. Selanjutnya itu total quality management. Menurut Gotch dan Davis 1955, pendekatan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfokus pada pelanggan. Yang kedua tujuan utamanya adalah kualitas. Yang ketiga menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengambil keputusan dan penyelesaian masalah. Lalu yang keempat, komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang. Yang kelima, mengadakan kerja tim. Yang keenam, mengadakan perbankan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan. Lalu yang ketujuh, memberdayakan pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, adanya kebebasan dalam mengadakan pengendalian. Yang kesembilan, adanya keberagaman dan pemberdayaan karyawan. Lalu yang ke-10, yang terakhir, yaitu keterlibatan dalam pemberdayaan karyawan maupun seluruh presensi organisasi. Sekian presentasi ataupun penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.